Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Prime Show, masih bersama saya Tommy Cokro. Selain tadi kami sudah berbincang dengan calon wali kota Depok, yaitu Bapak Muhammad Idris. Saya mau mengundang satu narsum untuk bergabung bersama saya sekarang, yaitu Bapak Akmal Malik, yaitu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Silakan. Oke. Pak Akmal, sehat Ya. selalu. Silakan. Ya, makasih. Baik, nih sebelum kita berbincang, saya masih mau menyapa dulu Pak Muhammad Idris. Masih bersama saya? Ya. Oke. Ya, Baik. selamat malam, Tommy. Pak Muhammad Idris, ini kami ada tayangan khusus ini mengenai dari warga Depok. Mohon untuk dilihat ya Pak ya. Yuk. Ya, ya. Wabah pandemi COVID-19 Pilkada serentak telah selesai dilaksanakan. Pemimpin terpilih siap bertugas untuk menata kota Depok. Para warga pun menaruh harapan besar kepada pasangan terpilih bisa membangun kota Depok lebih merata. Agar masyarakat ini diberi pekerjaan. Kan banyak kali tuh orang ngamen tiap hari, susah. Kota Depok ini supaya berubah, terutama ekonomi yang sekarang ini ada COVID, supaya cepat-cepat ini dah gitu, terutama anak sekolah supaya bisa di. Saya yang menjadi wali kota baru ini yang memperhatikan orang-orang terutama yang pedagang-pedagang, karena zaman sekarang kan COVID agak sulit nih orangnya. Ya. Semoga pemimpin terpilih ini memperhatikan anak kecil, rakyat kecil, jadi rakyat bawah, terutama ini pedagang-pedagang kecil ini, tolong diiniin. Nanti apa Bu? Harapannya semoga yang pembagian bantuan-bantuan itu supaya diteliti lagi dan diperhatikan lagi. Yaitu harapan dari beberapa warga Depok pada pemimpin barunya. Mungkin dari sini Pak Muhammad Idris bisa juga menyampaikan dan juga menanggapi. Tadi ada beberapa poin yang kami dengarkan bersama, yaitu bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya, kemudian dengan adanya pekerjaan bagi para pengangguran di sana, dan salah satunya lagi adalah soal bantuan sosial khususnya terkait dalam COVID-19. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih. Narasumber juga, mohon maaf, dari kementerian Ya. yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa memang ini jadi sebuah program utama kami pasca COVID-19, karena memang sudah jadi penilaian-penilaian atau klaim dari pengamat-pengamat, baik dari pengamat bidang kesehatan maupun bidang ekonomi, bahwa ke depan memang kita akan mengalami resesi ekonomi misalnya, dan juga permasalahan-permasalahan kesehatan yang harus jadi perhatian kepala daerah ke depan. Dan sesuatu yang menjadi tantangan bagi kami waktu itu, bagaimana Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan justru pilkada ini tetap diselenggarakan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk melihat, menguji siapa pemimpin daerah yang memang betul-betul serius dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita dalam program kita diantaranya kita membuat kartu Depok Sejahtera. Nah, di situ memang data kami ada kira-kira 95.000 warga Depok yang sudah masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, tapi mereka belum tercover untuk BPJS kesehatannya. Dan ini yang akan kami lakukan untuk penataan kembali, untuk memasukkan mereka untuk penerima bantuan atau menerima BPJS yang PBI yang dari anggaran dari APBD, anggaran belanja daerah. Dan ini juga bagi mereka juga akan mendapatkan fasilitas pendidikan, beasiswa misalnya, dari data-data yang mereka yang sudah kita rangkum dalam DTKS. Dan ini sudah diakui oleh Kementerian Data ini. Cuma memang mereka belum mendapatkan fasilitas karena memang begitu banyak antrian secara nasional. Juga bantuan-bantuan lain, misalnya pembangunan rumah tidak layak huni dari mereka, dan juga santunan-santunan kematian. Dan ini sudah ada dari sisi kesejahteraan sosial bagi rentan sosial. Untuk masalah pendidikan, ini yang memang terus terang kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kami mendengar terakhir bahwa akan dimulai lagi pembelajaran offline di kelas masing-masing dengan mekanisme dibagi dua misalnya, dalam pembelajaran. Dan ini akan kami terus konfirmasi, dan kami sudah siapkan mekanisme bagaimana pembelajaran mereka yang memang sudah dirasakan kejenuhan pada sebagian besar mereka untuk pendidikan. Dan kami juga membuka peluang untuk para
mewujudkan pengusaha baru atau startup baru 5.000 selama 5 tahun dan 1.000 pengusaha perempuan. Artinya setiap tahun akan mencapai jatah sekitar 200 perempuan pengusaha. Ya, ini akan kita lagi memberdayakan untuk menghidupkan perekonomian di Kota Depok. Seperti itu. Baik, Pak Muhammad Idris, dan kami juga sudah tergabung dengan calon Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas Tommy. Salam sehat selalu ya, Pak Benyamin ya. Ya, salam sehat sama-sama. Baik, Pak Benyamin, bagaimana tanggapannya dengan proses demokrasi khususnya untuk pilkada serentak sejauh ini? Alhamdulillah, khususnya di Tangerang Selatan dan di beberapa daerah yang lain, tidak ada laporan-laporan yang mencederai demokrasi dalam pilkada kemarin, Mas. Semuanya berjalan sesuai dengan prosedur, protokol kesehatan dipatuhi, jam waktunya juga dipatuhi, sehingga relatif tidak ada hambatan dalam pilkada khususnya di Tangerang Selatan. Nah, dengan animo yang cukup baik dinilai oleh Bapak sendiri. Tadi Bapak sudah menyebutkan soal protokol kesehatan. Apakah Bapak memang meninjau beberapa titik dalam proses kemarin di tanggal 9? Iya, persiapannya saya juga melakukan peninjauan pada beberapa titik, kemudian ketika pelaksanaannya saya di TPS di tempat tinggal saya, dan dari laporan-laporan yang masuk dari teman-teman kami, semua TPS menerapkan protokol kesehatan secara baik, dari mulai tempat cuci tangan, termogan, dan seterusnya, sesuai dengan peraturan dari PKPU itu sendiri. Ya, tapi memang sulit juga ya untuk bisa memisahkan orang-orang yang juga animonya cukup besar di sini, dan sudah hadir juga Pak Akmal dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin bisa juga memberikan tanggapan soal catatan-catatan dari proses pilkada serentak kemarin. Baik, selamat malam Mas Tommy, dan kita melihat statement dari Kepala Satgas Gugus Tugas kemarin, Pak Jenderal Doni Monardo, yang mengatakan 96% itu pelaksanaan pilkada di lokasi yang menjadi otoritasnya KPU dan Bawaslu itu menggunakan protokol kesehatan. Cuman hasil pantauan kami juga ada beberapa titik yang kami juga harus mengingatkan kembali. Tadi pagi kami bersurat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota. Ternyata ada beberapa titik yang kita waspadai, khususnya beberapa titik di mana lokasi para paslon yang menurut quick count, ya, quick count nih bukan pemenang, menurut quick count dan Expol, mereka diduga mendapatkan suara terbanyak. Terjadilah beberapa euforia kemarin, ya, yang menurut kami itu cukup mencederai juga semangat untuk kita melaksanakan pilkada di tengah kondisi pandemi ini. Tetapi hari tadi atas saran Bapak Menteri kami sudah bersurat kembali, dan kita ingatkan kembali bahwa tugas para kepala daerah itu ke depan itu jauh lebih besar. Ketika starting point saja terjadi pelanggaran, ini presiden yang barangkali harus kami ingatkan. Sekali lagi pemerintah mengingatkan tugas para pemenang nanti itu jauh lebih besar. Bukan cuma persoalan pandemi saja, tetapi dampak sosial dan dampak ekonominya itu jauh lebih besar nanti ke depan. Ya, dampak sosial, dampak ekonomi tadi beberapa juga sudah dijabarkan oleh Pak Muhammad Idris. Nah, dari Pak Benyamin sendiri, mengenai tugas berat para pemimpin baru di daerah-daerah ini. Dari Tangerang Selatan sendiri, apa yang menjadi PR terbesar dan apa rencana Bapak nantinya? Iya, dengan kurun waktu sementara ini kami ketahui 2024 akan dilakukan pilkada kembali. Kami dilantik mungkin 20 April 2021 yang akan datang. Artinya mungkin masa jabatannya hanya tidak lengkap 5 tahun. Tapi langsung lari karena menangani COVID dengan seluruh dampaknya. Recovery ekonomi ini kan tentu kita ketahui tidak seperti membalikan tangan. Oleh karena itu tugas kami sesuai dengan visi yang diusung oleh pasangan kami, yaitu yang pertama adalah soal kesehatan dulu, menegakkan kembali, mengembalikan faktor kesehatan, pelayanan kesehatan ditingkatkan secara maksimal dari hari ke hari di Tangerang Selatan. Setelah itu baru dampak-dampak ikutan yang lainnya, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan kegiatan masyarakat yang lainnya, termasuk kegiatan sosial dan kegiatan agama. Itu mungkin yang akan kita lakukan nanti, Mas.
Baik, Pak Benyamin mohon ditahan dulu. Kami akan jeda pariwara. Namun untuk Bapak Muhammad Idris, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Show. Dan sekali lagi kami doakan sehat selalu untuk Bapak dan juga rekan-rekan di sana. Baik, dan demikianlah untuk segmen ini kami akan kembali dengan jeda pariwara. Dan setelah ini kami akan hadir dengan satu tamu lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Prime Show.